Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Rifsa Putri. Saya manajer dari salah satu usaha kuliner di Jogja, yaitu Juragan Pisang Coklat. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih Juragan Pisang Coklat itu. Juragan Pisang Coklat adalah salah satu produk kuliner, yaitu pisang coklat yang ada di Jogja, dan kami sudah memiliki beberapa cabang. Nah, di masing-masing cabang itu kita memiliki dua pelayanan, yaitu yang pertama kita sudah menyediakan dine-in, tempat dine-in, tetapi untuk beberapa cabang kami baru melayani secara take away gitu. Nah, bercerita tentang keadaan penjualan pada saat hari biasa, khususnya sebelum masa pandemi ya. Sebelum masa pandemi itu keadaan penjualan alhamdulillah laris karena produk saya ini terbilang makanan yang murah namun tidak murahan ya, karena pisang coklat ini tuh bukan makanan berat tapi juga bukan makanan yang ringan banget, jadi tentunya pasti bisa menemani masyarakat pada saat keadaan apapun, semisal tidak ada acara pun, seperti kayak cuman pengen ngemil gitu. Menurut saya ini sangat cocok ya, jadi alhamdulillah itu usaha saya ini berjalan lancar. Nah, pada masa pandemi pastinya penjualan itu sangat berpengaruh ya, menurun drastis karena jujur saja tidak bisa kita pungkiri ya, pada masa pandemi itu untuk membeli bahan pokok saja beberapa orang merasa kekurangan, merasa kurang mampu gitu ya, apalagi untuk membeli makanan produk saya ini yang kesannya itu untuk memberikan kepuasan diri sendiri yang termasuk sekunder, bukan yang utama gitu ya. Jadi memang penurunannya terasa sekali. Namun di situ saya sebagai pemimpin, sebagai manajer perusahaan saya ini, pastinya saya memikir apa yang harus saya lakukan agar usaha saya ini tetap bisa berkembang, bahkan kalau bisa lebih maju dari sebelumnya ya. Nah, pada saat itu yang awalnya kami hanya menjual melalui cabang-cabang yang sudah kita miliki, saya memulai untuk berjualan dengan model lain. Maksudnya model lain itu dari wujud makanannya itu sendiri, yang awalnya kita menjual bahan matang, menjual produk matang siap makan. Nah, di sini kami memutar otak untuk membuat produk kami ini, kita juga menyediakan yang frozen foodnya, versi frozen foodnya. Nah, jadi saya harap karena pada masa pandemi kayak gini, pandemi pada saat itu orang itu mungkin membutuhkan camilan-camilan itu bukan untuk saat itu juga ya. Jadi semisal kalau kita membeli barang matang itu kan kita juga harus menghabiskan pada waktu saat itu juga. Nah, kalau kita menjualnya melalui bahan setengah matang frozen food ini, orang lain itu juga bisa menikmatinya sampai besok-besok gitu. Saya harapkan seperti itu sih. Selain itu, kami juga menyediakan frozen food karena pada saat masa pandemi itu kami juga merambah penjualan lebih luas lagi melalui kita bergabung dengan mitra Gojek ya. Selain itu kita juga bergabung dengan mitra Grab dan Shopee Food. Jadi itu juga lebih mempermudah orang untuk membeli ya, apalagi dalam keadaan yang frozen food seperti itu. Selain itu kita juga mendaftarkan produk kami melalui e-commerce seperti Shopee,
Tokopedia dan lain-lain. Jadi itu sangat mudah, mempermudah distribusinya sendiri, dan juga untuk masyarakat yang ingin membeli pun juga tidak aware, juga tidak khawatir, karena semisal mereka ingin memakan pada saat itu juga, mereka juga bisa membeli yang sudah matang. Tapi kalau mereka ingin menjadikan makanan kami sebagai stok, mereka juga bisa membeli dengan opsi yang frozen food seperti itu. Nah, selain kita juga melebarkan target pasar melalui berbagai media, seperti kita gabung kepada agen mitra e-commerce, kita juga membuat konten. Soalnya pada saat masa pandemi pasti banyak sekali orang itu menghabiskan waktu lebih banyak di media sosial ya. Nah, kita mencari celah di situ, kita masuk ke situ dengan cara membuat konten-konten seperti konten TikTok, konten Reels, karena itu sangat berpengaruh sekali untuk awareness orang-orang bahwa produk kami ini tetap ada loh, produk kami ini masih eksis loh, seperti itu. Dan juga memperkenalkan itu tadi dengan packaging baru, dengan bentuk baru, dan dengan pelayanan yang lebih lebar caranya, seperti itu. Nah, selain itu kita juga menggunakan jasa endorse ya, karena pada saat ini banyak sekali orang yang menggunakan jasa endorse tuh worth it ya, karena endorse sendiri itu mereka seperti masyarakat itu seperti diberikan gambaran sudut pandang orang lain tentang suatu barang yang ditawarkan tuh. Kalau kita membuat konten dari kita sendiri kan pastinya orang lain akan menilai, walaupun barangnya buruk pun pasti orang yang membuat konten itu sendiri pasti akan melebih-lebihkan, akan membuat produk itu baik gitu ya. Tapi kalau di sistem endorse ini kan mereka ada sudut pandang dari orang lain gitu, maksudnya orang luar, bukan orang dalam produk itu sendiri gitu. Jadi itu bisa sangat berpengaruh untuk mereka tertarik tidaknya mereka pada produk yang ditawarkan. Nah, pada saat setelah kita berhasil melewati masa pandemi itu dengan berbagai cara, alhamdulillah itu sangat worth it banget ya, itu sangat menaikkan lagi angka penjualan kita ya, karena tadi itu konten-konten dan juga kita menyebar luaskan cara kita penjualan juga, alhamdulillah itu bisa sangat menaikkan. Nah, setelah kita berhasil melewati masa pandemi itu, pada saat new normal kan itu sudah orang-orang sudah boleh keluar ya. Jadi maksudnya kalau pada saat pandemi kan kita menyediakan penjualan melewati via online itu kan juga agar orang-orang tidak tetap mengikuti aturan pemerintah ya, tetap melakukan banyak aktivitas di dalam rumah, tetapi juga bisa menikmati produk kita. Nah, pada new normal ini kan orang-orang sudah boleh beraktivitas di luar seperti biasanya. Nah, itu kita mulai berani membuka stand-stand pada event-event kuliner, karena khususnya pada Jogja sendiri itu event-event setelah masa pandemi itu banyak ya. Jadi seperti kayak sudah lama tidak mengadakan event. Nah, jadi di Jogja ini khususnya itu banyak sekali event yang diadakan. Itu contohnya seperti kayak Pasar Kangen, lalu Sunmore dan lain-lain. Nah, itu kita memberanikan untuk membuka stand di situ agar orang tuh setelah melewati masa pandemi yang hanya bisa melihat kita dari media sosial, mereka juga bisa lihat langsung gitu, bisa tahu oh ternyata ini yang kemarin saya lihat di Instagram, oh ternyata ini yang kemarin saya lihat di TikTok tuh. Jadi mereka sebelumnya sudah tertarik tapi mungkin belum ada sekali keinginan untuk membeli ya, mereka dengan adanya kita di berbagai event itu, nah itu bisa menaikkan daya tarik mereka.
Nah, selain itu kita juga mengadakan kolaborasi dengan tempat lain, semisal contohnya itu kayak es coklat jadul. Nah, es coklat jadul kan itu dia sendiri kan menjualnya kan jual minuman es coklat. Nah, kita mengadakan kolaborasi itu, kita ibaratnya ya kasarannya menitipkan produk kita di tempat mereka gitu. Jadi mereka juga bisa menikmati makanan produk saya, dan bukan hanya di tempat saya berjualan saja, tapi juga bisa di tempat lain juga gitu. Nah, pastinya untuk melewati semua itu nggak mudah ya, apalagi hubungan internal saya dengan para pegawai-pegawai tersebut. Nah, cara saya membangun interaksi pada pegawai itu pastinya saya di sini bukan hanya menggurui saja dan bukan hanya memerintah saja ya, pastinya saya turun tangan langsung dan juga pastinya selalu memberikan motivasi dan semangat ya, agar mereka tetap semangat untuk menjalankan pekerjaan ini dan mendukung serta memberi contoh langsung, seperti contohnya seperti membuat konten-konten tadi. Nah, itu saya bukan hanya menyuruh kepada bagian marketing, oh kamu harus membuat ini, enggak. Saya juga turun tangan langsung memberi contoh, seperti ini loh konten yang saya mau, itu saya bikin sendiri dulu untuk memberikan gambaran kepada mereka. Nah, setelah saya berikan contoh gitu, alhamdulillah karyawan-karyawan saya tidak hanya pada bidang marketing pun mereka jadi mempunyai inisiatif sendiri untuk mengiklankan produk ini gitu. Nah, selain itu saya juga memberikan kesempatan khususnya untuk para pegawai-pegawai ya, untuk melakukan mereka pegawai di tempat saya, tapi mereka juga boleh menjual produk ini di luar loh. Jadi saya ini menawarkan dengan harga yang lebih miring, jadi mereka juga bisa mendapatkan keuntungan lebih gitu. Dan untuk mereka yang bisa mencapai target itu pastinya saya memiliki bonus untuk mereka. Nah, dengan cara seperti itu kan pasti mereka juga merasa senang ya, pastinya juga semangat gitu ya untuk menjalankan pekerjaan. Jadi bukan hanya saya memberikan tuntutan seperti ini ya, saya juga turun langsung, saya juga memberi contoh, saya juga memberikan semangat, memberikan motivasi. Jadi alhamdulillah untuk selama ini mereka merasa nyaman. Tidak, selama ini belum ada keresahan dari mereka, karena saya modelnya tuh saya anggap mereka seperti keluarga, bukan bawahan gitu. Jadi saya lebih kayak gitu. Jadi mereka pun juga merasanya, ayo bareng-bareng gimana sih caranya kita bisa membuat perusahaan ini menjadi lebih maju gitu. Kurang lebih seperti itu sih cerita dari struggle juragan pisang pada saat sebelum pandemi, saat pandemi, dan masa new normal itu sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat ya untuk orang lain, khususnya mungkin untuk pemimpin atau manajer lain di luar sana yang sedang mengalami mungkin keadaan yang seperti pernah saya alami. Semoga bisa dijadikan sebagai referensi, sebagai contoh agar bisa lebih memajukan perusahaan kalian di luar sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.